Sio, saya Ale dan ini Ale Bercerita. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menonton film dengan judul Sayap-Sayap Patah. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo yang berkolaborasi dengan Monty Tiwa sebagai penulis skenarionya, serta diproduseri oleh Denny Siregar. Film ini dibintangi oleh Nicholas Saputra, Ariel Tatum, serta Iwa K sebagai tokoh antagonis. Perlu diingat, ini adalah opini pribadi saya yang bersifat subjektif. Bisa saja Sio semua memiliki opini dan pengalaman menonton yang berbeda. Sebelum saya bercerita, ayo di-subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator konten ini. Film Sayap-Sayap Patah diangkat dari kisah nyata tentang peristiwa kerusuhan di Makobrimob pada tahun 2018. Dengan genre drama yang berbalut aksi, film ini berkisah tentang sepasang suami istri, yaitu Aji yang diperankan oleh Nicholas Saputra dan Nani yang dimainkan oleh Ariel Tatum. Aji adalah seorang anggota Detasemen Khusus 88. Dan dengan profesi sebagai anggota polisi anti-teror tersebut, membuat Aji harus selalu berada di garis depan. Dan hal ini sangat membebani istrinya Nani yang sedang berada dalam keadaan hamil tua. Suatu ketika, Makobrimob tempat Aji sedang bertugas, penjaranya dijebol oleh para narapidana kasus terorisme. Aji pun termasuk sebagai salah satu petugas yang disandra oleh para napi teroris tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Nani harus berjuang sendiri untuk melahirkan anak pertama mereka. Saya pertama kali tertarik untuk mulai menonton film ini ketika melihat endorse yang dilakukan oleh Denny Siregar di salah satu kanal YouTube. Setelah melihat jajaran krunya, saya semakin tertarik untuk menonton. Karena di sana ada Rudi Sudjarwo yang pernah membesut Ada Apa Dengan Cinta, dan juga ada Monty Tiwa yang pernah mendapatkan Piala Citra untuk penulis skenario asli terbaik. Pada awalnya film ini bergerak dengan baik dan manis. Nico dan Ariel sangat indah dipandang mata, walaupun chemistry dari mereka tidak terlalu kuat. Dan ketika mulai memasuki babak akhir, ceritanya mulai kehilangan napas. Saya tidak tahu ini apakah karena skenarionya yang kurang baik atau karena arahan dari sang sutradara yang kurang terarah. Untuk cast-nya, Nicholas Saputra bermain dengan baik. Saya dibuat percaya kalau dia adalah seorang anggota Detasemen Khusus 88 anti-teroris. Tubuhnya yang tinggi dan tegap dan auranya yang kuat membuat peran ini tidak salah untuk diberikan kepadanya. Ariel Tatum juga bermain cukup meyakinkan sebagai seorang ibu bayangkari yang sering ditinggal bertugas oleh suaminya. Apalagi suaminya adalah seorang bayangkara yang bertugas di garda terdepan dalam penumpasan teror. Yang berarti hidup suaminya selalu berada di dalam bahaya. Selain itu, Ariel di sini tampil sangat cantik. Tim make up-nya berhasil membuat Ariel terlihat menawan walaupun tanpa make up yang sensual. Yang patut diberikan acungan jempol adalah permainan peran dari seorang Iwa K. Sebagai tokoh antagonis dalam film ini, dia bermain sangat baik dan sangat menjiwai. Selain itu, aura yang dikeluarkannya pun terasa benar-benar sebagai seorang penjahat. Tidak mengherankan, hampir seluruh penonton bioskop tempat saya menyaksikan film ini, khususnya yang cewek-cewek, begitu kesal dengan tokoh Leong yang diperankan oleh Iwa K. Sumpah serapah dan caci maki terlontar ketika adegan klimaks penyanderaan. Sekali lagi, bravo untuk Iwa K. Permainan kamera dalam film ini oke. Beauty shoot untuk Ariel Tatum begitu gurih dan tone yang dipilih juga tepat sehingga pesona dari Ariel Tatum semakin terlihat. Selain itu, setting kamera saat pertengkaran dalam rumah tangga antara Aji dan Nani juga sangat menarik. Saya suka.
Scoring dalam film ini juga oke dan mampu membangun suasana serta mood dari penonton di saat yang tepat dan suaranya tidak berlebihan. Nah, sekarang untuk kekurangannya. Saya agak kurang sreg dengan acting dari Nugi. Terlebih untuk scene di mana butuh keterampilan bermain peran yang mendalam. Salah satu contohnya adalah scene ketika dia harus sedih saat melihat anak buahnya si Poppy Sofia dimasukkan ke dalam ambulans. Bagi saya pada saat itu aktingnya kurang oke. Yang menjadi gangguan lain bagi saya adalah karakter Rosid yang kurang dimanfaatkan, hilang muncul dan pada akhirnya digantung. Termasuk dengan dialog anehnya dengan teman satu selnya ketika terjadi kerusuhan dan mereka kabur sambil menyelamatkan Poppy Sofia. Ketika si Rosid diminta untuk meloncati pagar, ia menjawab, "Sudahlah, saya di sini saja, dosa saya masih banyak." Pada awalnya, saya mengira temannya ini mengajak dia untuk melarikan diri dari penjara. Dan ternyata temannya itu tidak melarikan diri dan tetap berada di Makobrimob. Lalu, maksud dari dialog tadi apa? Memangnya kalau si Rosid loncat pagar artinya dia kabur dari penjara? Kan enggak, dia masih tetap di Makobrimob. Selanjutnya, ada sedikit masukan bagi departemen make up. Oke, kalian sangat bagus dalam membuat Ariel Tatum terlihat sangat menawan. Tapi, tolong dong, masa korban bom hanya terlihat hitam-hitam bekas arang tanpa ada luka yang terlihat gore? Sama juga ketika Nico dikeroyok oleh napi terorisme. Wajahnya tidak terlihat seperti seorang yang baru saja dikeroyok. Make up-nya sangat tipis dan kurang meyakinkan. Padahal, scene ini sudah menuju klimaks dari film. Dan yang terakhir dan yang paling mengganggu bagi saya adalah ending dari film ini. Pertanyaan saya, apakah film ini terinspirasi dari American Sniper? Sehingga harus ada scene motorcade di jalan raya dengan bendera yang terpampang di jalan layang. Padahal, menurut saya ending scene ketika penghormatan di markas polisi sudah cukup untuk menggambarkan bahwa para anggota Densus tersebut adalah pahlawan. Untuk skornya, sebenarnya film ini bisa mendapatkan skor yang lebih baik. Tetapi, karena American Sniper, maka saya memberikan nilai 7/10. Makasih Sio semua sudah mau mendengarkan pengalaman visual saya dalam menonton film Sayap-Sayap Patah. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya.